Setelah kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi, sekarang Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh mana Indonesia akan melangkah? Maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit analisisku terkait dengan laga yang terjadi tadi malam yang mana Indonesia menang 2-0 tapi hal-hal yang terjadi di luar lapangan aja guys. Oke? Mmm, Sebelumnya di video ini aku nggak akan bahas terkait dengan taktik, terkait dengan strategi, terkait dengan jalannya pertandingan, tapi lebih kepada hal-hal di luar pertandingan. Karena kalau hal-hal di dalam pertandingan, rasaku banyaklah channel-channel besar yang sudah membahas itu dan mereka lebih kompeten gitu. Nah, poin pertama yang ingin aku bahas adalah absennya beberapa pemain, di laga berikutnya. Berarti kan di tanggal 20 bulan 3 Januari, Februari, Maret. Di 20 Maret kita akan tandang dulu ke kandangnya ini kan Australia. Kemudian 25 baru kita lawan Bahrain kayak gitu. Nah, berarti di lawan Australia kita akan kehilangan setidaknya dua pemain karena akumulasi kartu. Yang pertama Justin Hubner, yang kedua itu Ragnar Uratmangun kayak gitu. Nah, ini kan tentunya sangat merugikan bagi tim kita. Apalagi Hubner dan juga Ragnar ini kan pemain inti yang selama ini selalu dimainkan Sintayong kalau timnas itu berlaga. Artinya ya Ragnar kan di seluruh laga yang dimainkan oleh Sintayong selaku pelatih timnas dia kan nggak pernah absen ya kecuali di Piala Dunia di Piala Asia U23 kan karena memang usianya udah di atas 23 tahun kayak itu. Kemudian Hubner juga kalau dia nggak cedera pasti dia yang dipasang. Si Sintayong lebih memilih Abner daripada Nathan Chuaon ataupun Jordi Amat ataupun siapalah nanti yang akan main kayak gitu kan. Jadi dua pemain ini pemain yang selalu menjadi starter ketika timnas itu bermain gitu. Kemudian yang apa namanya ya? Kemudian kalau kita bicara pemain yang absen ini kayak gitu. Ya kalau Hubner mungkin masih bisa lah dilapis sama pemain-pemain lain kayak misalkan Ferrari bisa, kemudian Hilgers juga bisa, kemudian Kevin Dix juga bisa. Artinya masih banyak pemain yang bisa melapis Hubner karena di laga sebelumnya lawan lawan Australia, lawan siapa kita pertama ya? Lawan Cina dan juga lawan Bahrain kan Hamner nggak dipanggil juga kan artinya karena dia cedera kan artinya kita dapat satu poin dari laga Bahrain kemudian kalah lawan Cina kayak gitu. Nah artinya ya kehilangan Hamner nggak begitu terasa karena di belakang kita sudah sesak kayak gitu. Banyak pemain di belakang itu yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk mengisi posisi back ataupun posisi back sayap kayak gitu. Jadi nggak ada ya tidak begitu kentara lah mungkin nanti akan kehilangan seorang Justin Hubner. Yang jadi masalah adalah ketika Ragnar Uratmangun ini yang absen gitu. Dia kan dapat kartu kuning gitu. Dan kedua-duanya kartu kuningnya juga rasaku nggak layak gitu. Maksudnya nggak seharusnya kartu kuning, nggak seharusnya dilakukan gitu. Maksudnya layak kartu kuning, yes. Cuman nggak layak mereka mendapatkan itu. Kenapa harus begitu? Contoh kayak Hubner. Hubner itu kan di babak pertama itu hampir kartu merah loh. Dan kalau aku bilang itu kartu merah, aku nggak heran gitu. Beruntung wasitnya itu masih berbaik hati. Kalau itu wasit-wasit Eropa udah merah itu benar. Mungkin pengampunan bagi wasit adalah karena mungkin bolanya terkena lebih dahulu. Taman kaki dia itu kan mengangkat terlalu tinggi itu kan yang menyebabkan ya sempat VAR dan hampir kartu merah. Kalau itu kartu merah bisa kupastikan Indonesia kalah dari Arab karena mental dari Arabnya pasti udah naik. Kemudian mental kita turun karena bermain dengan 10 orang kan. Di menit keberapa itu Mas? Masih di menit 20-an kalau nggak salah. Itu kan ya kalau aku bilang nggak ada masalah main kayak sebagai preman di lapangan nggak ada masalah. Tapi jangan sampai merugikan tim dengan kartu merah, dengan penalti, dengan kelahi sana sini gitu. Itu kan nggak merugikan tim. Boleh-boleh aja main kayak preman, tapi jangan sampai kita kena kartu merah dan merugikan tim kayak gitu. Kemudian Ragnar juga kartu kuningnya karena ribut sama pemain Arab yang seharusnya nggak dia lakukan juga gitu. Jadi ya penggantinya Ragnar ini yang agak sulit karena Ragnar ini kan paru-parunya ada 31 ya. Ya kan sepanjang permainan lari sana lari sini dan masih kuat sampai akhir pertandingan kayak gitu loh. Yang jadi permasalahan yang gantikan dia siapa ya?
yang penggantinya mungkin ada, tapi apakah sepadan ya? Kalau kita lihat penggantinya siapa? Mungkin yang bisa menggantikan itu Witan. Oke, kalau nggak Witan, ya Malik Rizaldi atau Yakub Sayuri. Tapi kan dibandingkan Ragnar, ya rasaku aku lebih masih masih memilih Ragnar Mangun kayak gitu. Karena ya secara kualitas pengalaman dan juga cara bermain Ragnar masih di atas mereka yang kusebutkan tadi lah kayak gitu. Jadi kehilangan besar ketika kita tidak bisa mengikut sertakan mereka ke apalagi ini lawannya Australia kayak gitu loh. Peran dari Ragnar itu sangat diperlukan karena pasti Australia menguasai permainan, pasti mereka yang create chances. Peran dari Ragnar sebagai pemain yang fisiknya kuat dan dribblingnya bagus sangat diperlukan pada laga tersebut. Tapi sayangnya akumulasi kartu dan nggak bisa main, kan merugikan tim kalau aku bilang. Nah, kemudian poin kedua adalah nama Sintayong kembali dieluh-eluhkan gitu. Nah, pada saat kita kalah lawan Jepang 4-0, muncullah itu hashtag Sintayong out, Sintayong bla 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 bla. Dan ketika kita menang 2-0 lawan Saudi, penonton di stadion mengeluh-eluhkan namanya Sintayong, Sintayong, Sintayong gitu. Berarti apa? Ya fans kita, netizen kita ini sangat sangat inilah apa namanya sangat sangat bimbang, sangat tidak dewasa dalam mengambil keputusan. Pada saat kalah dihujat, pada saat menang ya dielu-elukan. Artinya sebenarnya bukan salahnya Sintayong, salahnya kalian aja yang menganggap Sintayong itu sehebat Pep Guardiola, sehebat sehebat Jurgen Klopp, sehebat Mourinho, sehebat pelatih-pelatih top lah, you name it. Enggak kayak gitu, dia nggak sehebat itu, dan juga pemainnya tidak sehebat pemain yang dimiliki sama Pep dan juga sama Klopp. Kan itu yang jadi permasalahan. Karena kita terlalu sering menonton Liga Eropa, menonton Liga Inggris, Liga Spanyol. Kita berharap pemain kita itu kayak Vini, kayak Mbappe, kayak Lamine Yamal, kayak siapa Bellingham. Jadi ketika mereka bermain jelek ya udah langsung dihujat bla 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 kiri kanan gitu kan. Yang jadi permasalahan, kita selalu menganggap pemain kita itu pemain pemain top yang bermain di klub top yang satu musim itu bisa cetak 20 gol. Kan kenyataannya enggak. Pemain kita kan masih berada di tier 2 tier 3-nya Eropa gitu. Bukan bukan tier satunya atau top top tiernya kayak gitu kan, enggak kayak gitu. Yang jadi permasalahan kan itu. Makanya pasal kalah yang disalahkan Sintayong, yang disalahkan ini. Kenapa nggak mainkan Eliano? Kenapa nggak ya kemudian pandit-pandit yang senior-senior kan banyak berkata ya Eliano aja. Masa Eliano yang bermain di Eredivisie dianggap tidak layak, maksudnya belum belum bisa bermain di timnas. Lah ngapain kalian komen? Sintayong lebih tahu keadaan tim gitu. Jangan sepak bola nggak bisa bandingkan ini bandingkan itu kayak gitu. Kenapa Kenapa kita harus mengatakan Sintayong salah dalam mengambil keputusan? Dia lebih tahu keadaan tim, dia lebih tahu keadaan pemain, dan karena dia yang tiap hari melihat pemain berlatih, pemain game, kemudian fisiknya, psikologinya kan. Jadi nggak bisa salahkan Sintayong juga terkait dengan tidak dimainkannya seorang Eliano Render. Jadi menurutku ya, mulailah kita membangun narasi yang bagus juga gitu. Jangan 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 sampai jangan sampai kesalahan pelatih itu diumbar-umbar seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya kayak gitu kan, itu agak-agak agak ridiculous kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Marcelino berhasil membungkam fans kayak gitu. Marcelino berhasil membungkam haters gitu. Gini, aku salah satu orang yang tidak pernah mengkritik Marcelino secara terbuka. Silakan silakan lihat di konten-kontenku. Aku tidak pernah mengatakan Marcelino itu yang gimana. Aku selalu menghujat dia aku nggak pernah. Mengkritik dia, aku selalu mengkritik dia dengan kritik yang positif dan membangun. Kemudian aku terakhir kali menghujat dalam tanda petik menghujat dia pada saat dia mengatakan negara lucu pada saat Indonesia berlaga di AFC U23. Menurutku itu nggak layak dilakukan oleh seorang pemain profesional. Buktikan aja di lapangan. Toh ya sekarang kan, dulu kok dihujat kan, sekarang kau main bagus dipuji setinggi langit kan. Ya udah, jadi kok pada saat dihujat, kalau perlu hujatan itu capture, oke, screenshot, buat jadi wallpaper. Setiap kau buka HP, kau menengok bahwasanya kau pernah dihujat. Itu jadikan motivasi untuk apa? Agar bisa bermain lebih bagus lagi di match berikutnya. Tunjukkan bahwasanya mereka yang menghujat kau itu salah. Itu kan udah benar gitu. Pemain bola itu menunjukkan membalasnya itu di lapangan. Jangan membalasnya itu di luar lapangan dengan media sosial dan lain sebagainya. Kecuali klarifikasi gitu kan. Ini kan masalah permainan. Jadi kalau menurutku apa yang dilakukan Marcelino kemarin yang mengatakan negara lucu, ya salah kalau gue bilang. Tapi
secara permainan aku nggak pernah menghujat dia, aku selalu mendukung dia, aku selalu mengeluh-eluhkan dia kayak gitu karena dia one of the best player kita lah kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat gol pertama kan keren kalau aku bilang. Itu keren. Dia tipu dulu pemain nomor 16 itu, kemudian baru dia placing ke tiang jauh. Gol keduanya juga ya walaupun agak laki bola itu mendarat di kakinya lagi tapi still dia punya kualitas untuk cetak cetak gol gitu. Jadi kalau menurutku ini pemain sangat berbakat. Jadi aku bukan orang yang sering yang menghujat dia. Kalau mengkritik iya, tapi menghujat aku nggak pernah kayak gitu. Boleh dilihat di konten-kontenku, nggak pernah aku menghujat dia gitu. Kemudian poin yang terakhir yaitu menjaga asa untuk lolos. Gini, di awal di awal Pak Erick Thohir, kemudian si Coach Sintayong, bahkan mungkin pemain menargetkan itu bukan 1-2. Targetnya adalah 3 dan 4. Oke, karena kalau kita lolos 3 dan 4, kalau kita lolos 3 4, kita mengikuti ronde keempat agar mencari peringkat 1-2 yang langsung lolos. Karena di ronde ketiga ini kan 1-2 doang yang lolos kan. Ada 1-2 doang yang lolos. 3-4 buat grup lagi. Karena kan ada 3 grup, berarti 3 kali 2 ada 6 tim lagi. Nah, 1-2 ini akan langsung lolos lagi nanti ketika ronde 4. Nah, itu yang kita harapkan kan. Karena kalau kita langsung kita langsung berharap timnas akan lolos, ya kita lihat di grup Jepang, Australia, Arab, Bahrain, Cina, Indonesia. Secara di atas kertas, secara peringkat kita pasti yang paling bawah. Cuman kenyataannya sekarang berbalik gitu. Kalau kita lihat dari grup A, Indonesia kan di grup C ya. Kita lihat di grup A. Di grup A itu ada Korea ya kalau nggak salah. Korea dan lain sebagainya. Korea, Iran dan lain sebagainya. Poinnya itu bisa dibilang cukup jauh. Jarak 3 gitu. Jarak 3. Kemudian di grup B juga sama. Jarak 3. Mungkin cukup jauh. Tapi di Indonesia, ya kecuali Jepang. Jepang udah pasti lolos lah. Udah udah pasti lolos dia. Udah poinnya 14 atau 16 gitu. Sampai bersih. Kecuali dia imbang lawan Australia kemarin kalau nggak salah. Di bawahnya itu ada Australia dengan 7 poin, Indonesia dengan 6 poin, kemudian Bahrain dengan 6 poin, Cina dengan 6 poin. Iya, Cina dengan 6 poin. Berarti Indonesia di peringkat ketiga kan. Jadi jadi kalau gue bilang, waduh ini di luar dugaan kita bisa berada di peringkat ketiga. Bahkan kalau kita nggak dalam tanda petik dicurangi sama wasit pada salon Bahrain, kita berada di peringkat 2. Berarti kita punya 8 poin, sedangkan Australia cuma 7 poin. Kita ada berangkat di peringkat 2. Dan kemudian kalau kita bisa menang lawan Bahrain, lawan Cina anggaplah kita lawan Australia, lawan Jepang sulit untuk menang. Anggap kalah. Kita lawan lawan Bahrain dan Cina, kita bisa ambil kemenangan, kita dapat 6 poin. Berarti 8 tambah 6 berapa? 13 poinan ya. 13 poin mungkin kita bisa langsung lolos gitu. Bisa langsung lolos, bukan lagi kualifikasi untuk cari cari peringkat 3 4 gitu kan. Mungkin langsung lolos kayak gitu. Itu yang gue bilang, waduh grup ini di luar dugaan sangat ketat kayak gitu. Sangat tidak terduga karena Indonesia dan Cina yang diprediksi sebagai tim yang akan menempati posisi 5-6, malah Indonesia berada di peringkat 3 gitu. Mengejar Australia untuk langsung lolos. Ini kan di luar prediksi semua orang kayak gitu. Jadi kalau aku bilang asa kita lolos ada langsung, ya bisa-bisa aja kalau dengan catatan kita menang lawan Cina dan juga menang lawan Bahrain. Jangan sampai lawan Bahrain kalah, lawan Cina juga kalah. Itu selesai barangnya itu. Mungkin kita ya dapat peringkat 4 aja udah syukur kalau kita kalah juga lawan Cina dan Bahrain. Tapi kalau kita menang di salah satu atau dua-duanya bahkan menang, ya ada kemungkinan kita lolos sebagai runner up dan lolos langsung di Amerika ya, di Amerika 2026 gitu. Jadi nggak ada yang mustahil asalkan kita bisa memanfaatkan itu kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu gitu. Oke. Rasaku itu aja konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa sih. Oke. Terima kasih kepada kalian. Semoga terhibur.